Hey, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Kenalin, nama aku Chenny, dan hari ini aku akan melanjutkan pembahasan evaluasi juga ya, tryout ke-9 Pahamify pada tahun 2025. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Castrofile karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Buat teman-teman yang mau PDF-nya, nanti akan aku taruh di comment section. Lihat aja yang di pin itu ada link G Drive-nya untuk mengakses dokumen ini. Oke, selamat belajar dan langsung aja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 13 sampai nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Oke, soal nomor 13 ini menanyakan penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, di sini kita fokusnya itu lihat di kata yang bercetak tebal dan salah. Nah, salahnya ini kita masih belum tahu ya karena penulisan K atau karena apa. Oh ya, sebenarnya udah dikasih tahu sih, penulisan kata. Jadi kita fokus pada mana sih yang penulisannya salah gitu. Misalnya kayak aktivitas, terus dia pakai V bendera, bukan V rumput yang kayak gini ya. Jadi itu salah, penulisannya salah. Atau misalnya, kalau teman-teman tahu kata bercermin, nah ini tuh sebenarnya kata yang salah. Dia tuh seharusnya bercermin, bercermin, ya. Tidak mendapatkan R. Jadi ini yang benar. Nah, jadi itu lihat contohnya kayak penulisan kata yang salah sama yang benar. Aku pindahin muka aku ke sini dulu. Nah, kita lihat di sini karena ini nggak ada opsi A, B, C, jadi kita harus lihat aja ya semuanya. Yang pertama, porter ini sudah benar. Nah, jadi teman-teman buat yang belum tahu, porter ini basically adalah orang yang mengantar barang. Mengantar barang. Orangnya, orang yang mengantar barang. Nah, biasanya tuh, ini kan sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, sebenarnya bahasa Indonesianya itu adalah pramu antar. Ya, siapa tahu menambah kosakata kan ya, pramu antar. Dan ini juga tulisannya sudah benar. Tapi di sini kita mencari penulisan yang salah gitu kan ya. Kita lihat yang kedua, kalimat nomor 2, menyukseskan. Mensukseskan ya. Nah, ini sudah tentu salah karena yang benar itu adalah menyukseskan. 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 Oke, menyukseskan, bukan mensukseskan. Nah, ini ada tentang materi kalau nggak salah peleburan peluburan kata gitu kan ya ketika suatu kata itu mendapatkan imbuhan. Nah, aku sangat merekomendasikan kalian yang masih belajar materi ini tuh baca-baca Twitternya Fauzan Al-Rashid ya. Fauzan Al-Rashid. Rashid atau enggak Kak Ivan Lanin. Kayak literally mereka membantu banget. Jadi ya itulah. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah mensukseskan, yang seharusnya itu adalah menyukseskan. Sisanya yang ini asyik, ini sudah benar ya, pakai Y bukan pakai I aja, bukan asik tapi asyik. Spesialisasi juga sudah benar, penunjuk juga sudah benar, dan ya, itu aja sih. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung sini ya. Penunjuk sama petunjuk jalan. Nah, di sini kita perhatikan konteksnya, pemandu sebagai penunjuk jalan. Jadi dia tuh yang menunjukkan jalan. Kalau petunjuk jalan itu kalau nggak salah usually rambu-rambu ya. Rambu-rambu misalnya kayak ke kanan, ke kiri, itu petunjuk jalan sesuatu hal gitu. Tapi di sini karena konteksnya manusia, pemandu itu penunjuk jalan. Oke? Semoga dapat dipahami. Penulisan kata yang salah itu adalah kalimat nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini menanyakan kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat nomor 6. Kita lihat kalimat nomor 6. Sementara itu, porter bertugas membawakan barang pendaki ke base camp atau tempat yang dituju gunung. Nah, seperti biasa, di sini kita kelompokkan informasinya. Yang pertama, porter bertugas membawa barang pendaki ke base camp. Mau barang pendaki. Nih ya, ini informasi yang pertama. Porter itu bertugas membawa barang pendaki.
informasi yang kedua, barang pendakinya itu dibawa either ke base camp atau tempat yang dituju di gunung. Jadi itu. Sehingga kalimat yang isinya sama itu harus mencakup dua informasi ini. Kita lihat satu persatu. Untuk yang nomor 4, soal nomor 14, di sisi lain, membawakan barang-barang pendaki dari base camp, ya, dari base camp ke tempat yang dituju, ini udah pasti salah ya, karena kan informasinya itu ke base camp atau tempat yang dituju di gunung, bukan dari base camp ke tempat yang dituju, ya. Jadi ini salah. Dia informasi satunya benar, cuman informasinya duanya kurang tepat. Lalu yang kedua, sementara itu membawakan barang pendaki ke base camp atau tempat yang dituju di gunung adalah tugas porter. Jadi ini dia letaknya itu dibalik, tapi informasinya sama. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Semoga dapat dipahami. Intinya, informasi intinya itu masih dia terkandung dalam kalimat barunya itu. Tidak mengubah makna. Oke? Kita lanjut ke nomor, ini seharusnya nomor 15 ya. Ya nggak bingung. Ini nomor 15. Oke. Kata yaitu dalam kalimat 7 seharusnya. Kita berikan warna lain. Kata yaitu kalimat 7. Kalimat 7 itu di sini. Pekerjaan lain termasuk porter yaitu memasak dan menyiapkan perkemahan. Nah, di sini sebenarnya terdapat kesalahan ya teman-teman. Kesalahannya itu di mana? Kalau misalnya kita memakai kata yaitu, seharusnya di sini terdapat koma. Ya kan? Yaitu memasak dan menyiapkan perkemahan. Sehingga kalau misalnya kita jawab opsi A, dibiarkan saja, yaitu jadinya salah gitu. Karena ini seharusnya ada koma di sini, ya. Kalau dihilangkan, dia makin aneh. Termasuk tugas porter, memasak, menyiapkan perkemahan. Dia harus ada sebuah, ini kan kayak memberikan penjelasan gitu loh, atau memberikan apa sih tugas porter gitu. Nah, kalau misalnya kita ini digantikan dengan kata adalah, apakah kira-kira cocok menurut teman-teman? Termasuk tugas poster adalah memasak dan menyiapkan perkemahan. Nah, jadi sudah benar ya, dia bisa dipakai kata adalah. Karena tugas porter ini adalah memasak dan menyiapkan perkemahan. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Diganti dengan kata adalah. Kenapa didahului kata adalah di depan kata yaitu? Termasuk tugas termasuk tugas porter adalah yaitu, ini kan jadinya 2 kali gitu loh, ya redundansi gitu. Jadi ini juga salah, diikuti kata adalah, berarti kan setelahnya ya kalau diikuti ada adalah di sini, yaitu adalah memasak, ini makin menjadi-jadi kalimatnya, nggak jelas ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Sebenarnya juga kalau dibaca itu agak aneh ya. Termasuk tugas porter adalah memasak dan menyiapkan perkemahan. Tapi kita cari opsi yang paling waras gitu kan ya. Kalau dibiarkan saja ini kan sudah pasti salah. Karena awalnya itu dia nggak ada koma. Dan yang paling waras itu adalah yang C. Ada kata adalah. Karena di sini kita tidak bisa menambahkan koma atau apapun. Kita hanya bisa mengganti atau membiarkan kata. Oke, semoga dapat dipahami untuk nomor 15. Saya akan lanjut ke nomor 16. Nah, ini yang saya jawab salah. Saya sering banget kegocek di soal-soal kayak gini, itu tentang judul yang tepat pada teks tersebut. Nah, teman-teman mungkin bisa baca terlebih dahulu ya. Pokoknya tuh di di teksnya ini intinya dia menjelaskan kalau misalnya masyarakat ini kan awalnya ini kan dia sering mencari pekerjaan yang ada di kantor atau sebagainya. Tapi lama-kelamaan ada nih orang-orang yang memanfaatkan hal-hal spiritual, misalnya kayak tarot untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kalau dilihat kan, paragraf 1 dia membahas mengenai something related to economy gitu. Karena kenapa related to economy? Kita lihat di sini, aktivitas mencari nafkah. Ini kan ekonomi ya.
pekerjaan ini berkaitan dengan ekonomi juga. Gitu. Intinya dia membahas ya tentang ekonomi gitu. Ekonomi, oh ternyata banyak nih orang-orang yang mulai menjajakan hal-hal spiritual untuk mencari penghidupan seperti itu. Nah, cuman dari pekerjaan kantor. Dan kalau dilihat di paragraf kedua, ya, tarot bukan hanya permain kartu, tapi juga bertransformasi penuh pada bacaan. Nah, kita lihat lagi di mulai dari kalimat nomor 8 ini. Transformasi ini kemudian mengangkat nilai pasarnya, ya, mengangkat nilai pasarnya. Lagi dan lagi, ini kan bahas tentang ekonomi. Lagi dibahas di kalimat nomor 9. Sebuah studi dari bla 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 menyebut bahwa pasar kartu tarot diperkirakan tumbuh sebesar 214,34 juta AS dolar AS atau setara dengan 3,34 triliun bla 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 bla. Nah, intinya dia ini kan membahas tentang bagaimana si tarot ini dapat menjadi peluang gitu kan ya, peluang kegiatan ekonomi. Dan judulnya itu harus mencakup segala gagasan yang ada di sini secara keseluruhan gitu. Nah, kalau misalnya di sini yang opsi A, tarot dan fungsi tersembunyi, ini kan nggak ada ya dibahas tentang fungsi tersembunyi, dan apalagi meramal, nggak ada dibahas. Dan dia tidak mencakup tentang ekonomi-ekonomi, hal-hal ekonomi yang dibahas. Jadi, satu salah, kedua, peluang menguntungkan di balik kartu tarot. Nah, menurut teman-teman apakah ini benar? Well, tadi seperti saya bilang, benar ya. Karena pertama, karena di paragraf satunya itu bilang, oh ya tarot ini bisa mencari nafkah. Lalu kedua, ini tuh ada sebuah studi dari orang gitu kayak McKinsey sama Well, kalau misalnya ada peluang nih pasar tarot nih apa tumbuh gitu sebesar bla 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 juta dolar Amerika gitu. Sehingga jawabannya itu adalah yang B, peluang menguntungkan. Nah, menguntungkan ini kan ekonomi ya, berkaitan dengan ekonomi di balik kartu tarot. Ini kemampuan membaca, dia tidak relevan, peluang meraup untung. Nggak ada dibahas tentang meraup untung. Yang dibahas itu pertumbuhan. Pertumbuhan pasar dari kartu tarot gitu. Dan dia kalau misalnya meraup untung aja, berarti kan dia hanya membahas paragraf 2 aja dong jadinya. Paragraf satunya tidak dicakup. Kok misalnya banyak orang yang sekarang kerjanya itu jadi pembaca tarot. Yang E, tren ramalan menggunakan kartu tarot yang populer. Ini dia tidak relevan ya, karena dia tidak mencakup gagasan-gagasan yang ada di teks. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Kita lanjut nomor 17. Warna lain, biar semakin berwarna-warni. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, kita lihat, nah kalimat 5 nih ya, oleh karena itu kemampuan untuk membaca kartu ini bla 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 bla. Nah, di sini kita sesuaikan dengan gagasan yang ada di paragraf 1. Oke. Di paragraf 1, ini saya sudah tandai aktivitas mencari nafkah. Lalu ada pekerjaan, bla 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 gitu kan. Nah, di sini ada informasi lain lagi yang belum sempat, yaitu terbentuknya permintaan atas pembacaan kartu tarot. Intinya lagi dan lagi ini membahas tentang ya ekonomi. Ekonomi dari pembacaan tarot gitu. Orang-orang yang sekarang pekerjaannya itu bisa membaca tarot. Sehingga tentunya kalimat nomor 5 ini untuk mendukung gagasan dari paragraf 1 haruslah membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kita lihat di sini. Makin banyak dicari oleh semua orang, kurang tepat ya. Nah, sangat dibutuhkan di era mendatang, nggak bahas tentang era mendatang, jadi salah. Nah, yang C ini baru benar, karena terbilang sangat menguntungkan. Wait, kok bisa kayak ini ya? Nah, B, salah deng, terbilang sangat menguntungkan. Ini kan lagi dan lagi dia ekonomi kan ya, karena permintaan pasarnya itu dia semakin banyak, makanya dia semakin menguntungkan. Ini kemampuan penting juga kurang tepat, dan yang semakin populer dia juga kurang tepat. Walaupun dia cukup apa ya? Dia tuh cukup nyambung sih kalau dimasukin ke gagasan, tapi dia dimasukin ke paragraf, tapi dia tidak benar-benar mendukung isi dari gagasannya seperti itu. Kan dia membahas tentang lagi dan lagi tentang ekonomi. Oke?
Semoga dapat dipahami. Kalau dapat dipahami, kita langsung ke nomor 18. Nah, di nomor 18 ini menanyakan terkait simak konjungsi yang salah. Nah, konjungsi yang salah kita harus baca satu per satu. Oke, konjungsi yang salah. Kalimat 1, di tengah hiruk pikuk aktivitas mencari nafkah dari pekerjaan formal, beberapa orang mencari sumber pendapatan dari kegiatan yang berkaitan dengan spiritualitas. Nah, ini sebenarnya udah aman-aman aja sih ya, nggak ada kesalahan apa-apa. Dan sebenarnya saya tidak melihat ada konjungsi di sini, terdapat kata hubung, atau saya yang kurang teliti. Oke, jadi untuk nomor kalimat 1 nih masih aman ya teman-teman. Kita lanjut. Perasaan yang seringkali kurang tervalidasi seperti kekhawatiran atau kecemasan mendorong terbentuknya permintaan atas pembacaan kartu tarot. Nah, di sini atau sudah benar ya, karena dia di antara dua, hanya dua perinciannya. Jadi sudah benar. Yang ketiga, ahli tarot memang acap kali diminta pendapat atas fenomena tertentu atau bahkan untuk menerawang suatu kejadian. Oke, masih aman. Nah, kita langsung aja. Nah, sebenarnya teman-teman, jawabannya itu adalah yang kalimat nomor 6. Dan sebenarnya ini paragraf 1 nggak ada yang salah ya. Misalnya kayak oleh karena itu, dia kan emang udah benar gitu. Dan di sini juga terdapat tanda koma. Dan ini untuk menyimpulkan simpulan dari paragraf pertama. Jadi sudah benar sisanya. Yang 4 juga sudah benar sih ya, dilibatkannya pembacaan tarot dalam Hiswangat menunjukkan popularitas tarot yang hampir selalu stabil. Ini nggak ada sama sekali konjungsi. Nah, kalau teman-teman sebelumnya telah belajar mengenai konjungsi, terdapat konjungsi yang namanya korelatif. Ya, di sini saya berikan sedikit materi konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu intinya konjungsi yang harus dipakai bersamaan. Misalnya kayak apa ya? Bukan hanya bla 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 bla, melainkan juga. Nah, kalau misalnya dia tidak hanya bla 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 bla, koma, tetapi juga. Sebenarnya masih ada banyak lagi itu kan ya dari konjungsi korelatif. Tapi biasanya yang sering-sering dikeluarkan di soal-soal UTBK tuh sih kayak ini ya. Bukan hanya, melainkan juga. Tidak hanya, tetapi juga. Yang artinya, bukan hanya ini tidak boleh dipasangkan dengan tetapi juga. Begitu juga dengan tidak hanya, tidak boleh dia dipasangkan dengan melainkan juga. Oke, semoga dapat dipahami. Sebenarnya masih banyak nih konjungsi korelatif. Teman-teman bisa coba cari di Instagram atau di Twitter ya. Twitternya Kak Fauzan Al-Rashid atau Kak Ivan Lanin. Oke, kita lihat kenapa jawabannya itu kalimat nomor 6. Nah, tarot bukan hanya permainan kartu, tetapi juga bertransformasi penuh pada bacaan, pada pembacaan. Ini kesalahannya. Bukan hanya sama tetapi juga. Harusnya kan bukan hanya sama melainkan juga. Ya, melainkan juga. Atau tetapi tidak hanya dengan tetapi juga. Sehingga ini konjungsi yang salah. Dan jawabannya itu adalah kalimat nomor 6. Oke, semoga dapat dipahami. Untuk nomor 19, penggunaan tanda koma yang salah. Nah, di sini ditanyakan mengenai penggunaan tanda koma. Mana penggunaan tanda koma yang salah? Kita mark ini nomor 1 sampai 15. 1 sampai 5. Ya. Di tengah hiruk pikuk aktivitas mencari nafkah dari pekerjaan formal, beberapa orang mencari sumber pendapatan dari kegiatan yang berkaitan dengan spiritualitas. Nah, ini sudah benar ya, karena dia memisahkan informasi. Ya. Perasaan yang seringkali kurang tervalidasi, koma, seperti. Nah, sebelum seperti juga harus ada tanda koma, sehingga ini juga benar. Lalu yang ketiga, ahli tarot memang acap kali diminta pendapat atas fenomena tertentu, atau bahkan untuk menerawang suatu kejadian. Nah, teman-teman, coba lihat. Ketika kita memakai kata atau, itu tidak boleh ada koma. Karena kenapa di sini? Ini hanya dua perincian.
fenomena tertentu sama menerawang suatu kejadian. Kalau cuma dua, itu atau nggak perlu ada tanda koma. Oke? Sehingga ini salah. Tapi kalau misalnya pemerinciannya lebih dari dua gitu, kayak misalnya kayak tiga gitu, nah itu, ini saya juga kalau nggak salah ya, baru boleh dia pakai tanda, boleh pakai koma gitu. Nanti saya coba revisi lagi di kolom komentar apakah kalau misalnya pemerinciannya itu lebih dari dua, apakah dia pakai koma atau enggak ya. Jadi tunggu informasi lebih lengkapnya. Tapi kita lihat di sini bahwa pemerinciannya hanya dua dan dua selalu ataunya itu dia tidak pakai koma. Sehingga ini salah dan jawabannya adalah kalimat nomor 3. Oke, semoga dapat dipahami dengan jelas. Dan yang terakhir sepertinya ini ya, manakah, oke, kita ganti warna dulu biar nggak bingung warna apa ya guys. Pilih warna aja bingung ya. Manakah kalimat efektif dari kalimat tujuh? Nah, kalimat tujuh, mana kalimat tujuh ya? Tarot umumnya untuk membaca peluang masa depan, menjawab kekhawatiran, atau bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam waktu mendatang. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan ya. Yang pertama, ini tidak ada predikat. Karena kenapa? Tarot ini kan sebuah subjek ya. Ini subjeknya adalah tarot. Kenapa saya bilang tidak ada predikat walaupun di sini ada kata membaca gitu kan ya? Karena kata untuk ini dia mengganggu fungsi predikat. Artinya untuk ini tuh bukan dia mengganggu fungsi predikat, tapi dia tidak mengindikasi bahwa itu predikat, melainkan informasi tambahan gitu kan ya. Yaitu informasi tambahan. Dan di sini seharusnya tarot umumnya untuk membaca peluang masa depan, dan setelah dibaca secara penuh, kan itu nggak logis ya kalimatnya. Tarot umumnya untuk membaca, harusnya diselipi dengan sebuah predikat agar kalimatnya itu menjadi kalimat yang logis. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa semuanya menggunakan kata digunakan. Lalu ada ini untuk, udah pasti salah ya karena nggak ada predikat. Ini untuk udah pasti salah juga, nggak ada predikat. Digunakan masih berpotensi benar, untuk nggak ada predikat juga pasti salah. Nah lalu ini kan udah ada nih dua jawaban yang benar. Apalagi kesalahan dari kalimat nomor 7 gitu. Nah, teman-teman semoga masih ingat mengenai paralelisme atau kesejajaran. Kesejajaran itu artinya semuanya paralel gitu. Misalnya kayak membaca, menulis, menanam gitu. Membaca, menulis, menanam berarti paralel. Tapi kalau menanam, terus penulisan, lalu ditanam gitu kan ya, itu nggak paralel. Dan kita lihat di sini, membaca peluang masa depan, jawaban atas kekhawatiran, bahkan mempersiapkan. Ini kan nggak paralel. Jadi kita lihat dari opsi yang A sama opsi yang A sama opsi D, mana yang paling paralel? Sini kita lihat untuk membaca peluang masa depan, oke. Jawaban ini masih sama, sehingga dia salah. Seharusnya menjawab kekhawatiran. Sehingga secara langsung itu jawaban yang tepat itu ada yang D. Kita lihat, membaca peluang masa depan, menjawab kekhawatiran, bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam waktu mendatang. Nah, jadi seperti itu ya, soal nomor 20 jawabannya yang D. Kita lihat bahwa dalam kalimat itu harus ada unsur SP-nya, subjek predikat, dan kesejajaran. Kok misalnya ada pemerincian. Oke? Nah, mungkin teman-teman segitu untuk pembahasan try out PBM kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga dapat membantu dalam proses pembelajaran, dan astungkare kita semuanya bisa lolos PTN di UNIF dan jurusan impian pada tahun 2026. So that's all for today. Thank you so much guys for watching till the end, and see you on the next study sessions with me, Chenny, the Chenny Study Hub, on Chenny Study Hub. Bye bye.